Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih? 79. Ayo. Diulang dikit satu ayat itu. Jadi baris kedua itu yang ayat itu. Hadis Nabi itu diulang dari situ. Udah ketemu? 79. Ayo, Lukman belajar nyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin udah diulang sedikit ini biar nyambung. Innama ana, bahwasanya aku, kata Nabi, rahmatun rahmat. Nabi itu diutusnya yang Nabi Muhammad merupakan rahmat. Jadi kasih sayang itu baik orang Islam maupun orang kafir mendapatkan rahmat. Zaman jahiliyah ada bayi perempuan dikubur hidup-hidup, sekarang enggak. Itu namanya mendapatkan rahmat. Dalam Al-Quran bagaimana? Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Kelahiran Nabi itu adalah mengeluarkan kita semua dari kegelapan ke cahaya. Ya kalau nggak ada Nabi ya jangan dengerin aja. Ayo Qadi disimak. Jadi kegelapan, dari kegelapan ke cahaya terang benderang. Artinya dengan petunjuk Nabi. Seandainya Nabi Muhammad itu nggak diutus, ya manusia itu ya seperti apa, binatang ya, lahir dikubur hidup-hidup. Kadang-kadang laki-laki yang lemah itu nggak dianggap. Pengennya punya anak yang kuat-kuat, yang pandai berburu, menangan perang. Itu biasanya gitu. Jadi nyawa manusia itu nggak ada harganya. Ulaika kal an'am bal adallu. Di Quran kan ada ya gitu ya. Bagaikan binatang, bahkan lebih sesat. Nah, dengan diutusnya Nabi itu sebagai rahmat. Muhdatun, dan Nabi Muhammad itu sebagai petunjuk. Yang kemarin sudah Bapak jelaskan, petunjuk bagi orang Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah Nabi Muhammad. Tentunya kalau Nabi Muhammad kita mempelajari dari mana? Ya dari hadis-hadisnya. Nabi kan telah wafat ila rafiqil a'la. Kita nggak ketemu ya berarti hadisnya. Itulah disebut muhdatun, petunjuk. Sedangkan siapa yang memberikan petunjuk? Ya Allah, namanya Al-Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya bahwa siapa namanya Nabi Muhammad diutus itu menjadi rahmat dan petunjuk. Wa qala ta'ala, ini dalil yang pertama. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu qablu fi dhalalin mubin. Nah, ini sebagai bukti. Ayo, jangan hari aja pakai dalil bahwa Nabi Muhammad itu menjadi membawa rahmat dan menjadi petunjuk. Nah, ayo simak lagi. Laqad mannallaha. Ayo diartikan. Laqad mannallaha. La ini udah taukid, kat juga, qad juga taukid. Sungguh. Jadi sungguhnya dua kali. Laqad mannallaha, sungguh-sungguh Allah telah memberikan nikmat. Manna itu nikmat? Buah manna was salwa. Manna itu ya sebetulnya nikmat. Manna was salwa itu kenikmatan ya. Kiai kuno itu mengartikan buah manna was salwa, padahal manna itu ya kenikmatan artinya. Laqad mannallaha, sungguh-sungguh telah memberikan Allah nikmat alal mu'minina, atas orang-orang mukmin. Il ba'atsa, tatkalanya telah diutus fihim,
kepada orang-orang mukmin rasulan, seorang utusan min anfusihim, dari golongan mereka. Dari diri mereka itu maksudnya golongan mereka. Muhammad manusia, kita juga manusia. Muhammad makan nasi, kita juga makan nasi. Setelah Muhammad diangkat menjadi nabi, dia sama posisinya, sama-sama manusia dengan kita. Sama-sama posisinya manusia dengan kita. Supaya apa? Supaya tidak dianggap sebagai Tuhan. Nah, yang lalu Nabi Isa itu saking baiknya, akhirnya apa? Dianggap oleh umatnya itu sebagai Tuhan anak. Nah, ini Muhammad jangan sampai dianggap sebagai Tuhan oleh umatnya, makanya Allah menggarisbawahi min anfusihim, sama dengan diri kalian semua itu sama. Ana basyarumis lakum. Di ayat lain dijelaskan Nabi itu mengumumkan dirinya sendiri. Saya itu ya seperti kalian semua, seperti manusia pada umumnya. Wa ana wahyu yuha, yang membedakan itu saya mendapatkan wahyu, kalian tidak. Mana itu yang izin tadi? Siapa? Rafa. Kok enggak balik-balik ngapain Rafa? Cepat balik. Ya, diumumkan. Makanya nanti kalau kalian pulang ke kampung atau udah pindah ya, khususnya Zidan, umumkan nanti di temanmu, saya itu telah hafal Quran 4 juz atau 5 juz. Bacaan saya udah fasih, umumkan. Contoh Nabi, bukan sombong gitu. Nabi pun mengumumkan, ana basyarumis lakum. Saya itu manusia seperti kamu sekalian. Wa ana wahyu yuha, bedanya saya mendapatkan wahyu. Nah, nanti Zidan berhak mengumumkan, saya itu sama seperti kamu semua. Cuma saya hafal Quran 5 juz. Bacaan saya fasih, saya pernah belajar tafsir Jalalain, Nasolihul Ibad. Nah, saya itu tahu ilmunya, tahu kitabnya, mempelajari kitabnya, pernah bedah kitab, umumkan. Makanya nanti setelah ini ya kalian usulkan ya, Zidan nanti pimpin ke Ustadz yang baru itu. Ustadz siapa namanya? Ustadz Abdul Aziz. Ustadz, kata Pak Fakih, beli kitab Fathul Qorib. Ya, Fathul Qorib, Fathun pembuka, Qoribun mendekatkan diri kepada Allah. Nanti tahun ajaran baru masuk itu dibaca. Itu kitab fikih. Kalau kalian bisa menguasai kitab Fathul Qorib, berarti kalian di kampungmu itu sudah bisa memberikan fatwa. Ustadz Qalbi, ini hukumnya apa? Bisa, rujukannya Fathul Qorib. Itu lengkap. Itu rangkuman dari hadis-hadis Nabi, disusun ulama, inilah hukumnya. Kalau di Bulughul Maram kan hadis, berupa hadis masih mentah. Bahan mentah, kita enggak berhak menyimpulkan karena ilmu kita terbatas. Yang boleh menyimpulkan ulama yang diberikan otoritas untuk berfatwa. Itulah yang mengarang kitab Fathul Qorib. Itu udah kumpulan, itu udah matang, udah terima matang. Fikih detail lengkap. Kalau air begini bisa enggak, keadaan begini bisa enggak dipakai, ini dipelajari secara. Beruntunglah ya. Karena kemarin kelas 3 baru Zidan sendiri, Bapak belum memaksakan untuk dibaca, memang belum waktunya. Karena apa? Bapak waktu datang ke sini kan Zidan kelas 2 ya. Fathul Qorib itu kelas 3. Paling cepat kelas 2. Fathul Qorib usulkan segera beli ajaran baru yang kelas 3, kelas 2 baca Fathul Qorib. Baca Fathul Qorib. Orang haid itu bagaimana sih kaitannya dengan masjid? Boleh enggak berdiam di masjid? Bagaimana? Nah, fatwa-fatwa ulama itu yang sudah matang jadi satu. Nah, di sana dijelaskan secara detail. Nah, kalau kemarin ya di Safinah itu kan hanya sambil lalu ya. Orang haid ya pokoknya nggak boleh sholat, nggak boleh puasa itu, nggak boleh puasa. Gimana kalau dengar pengajian di masjid? Diperbolehkan atau enggak? Kalau diperbolehkan, bagaimana cara mensiasatinya? Itu di Fathul Qorib diajarkan. Ya. Kalau lewat di masjid boleh enggak? Kalau diam di masjid boleh enggak? Bedanya apa lewat dengan berdiam diri di masjid? Neng sedang haid,
boleh nggak masuk masjid ngambil sesuatu? Fathul Qorib ada. Boleh nggak saya diam di masjid dalam keadaan haid? Nah, Fathul Qorib. Kalau ingin ngaji bagaimana caranya? Supaya saya tidak ketinggalan, tapi saya tetap bisa ngaji, nah, tapi halal. Itu di Fathul Qorib. Itu disiasati. Nah, itu bukan apa namanya, Bapak nggak berani nanti pas diterangkan itu di Fathul Qorib. Memang itu bukan pendapat Bapak, tapi fatwanya ulama. Jelas ya, nanti usul Pak Ustadz Aziz tuh segera beli itu Fathul Qorib Ustadz, nanti biar ada usulan ke Bu Haji. Nah, pas tahun ajaran baru kalian beruntung bisa membaca Fathul Qorib, insya Allah 1 tahun tamat. Nah, kalian udah menjadi setengah ulama gitu. Setengah ulama. Tapi kalau kalian naik Fathul Mu'in, wah itu udah jagoan lah. Jagoan. Nah, jagoan kelas kabupaten. Naik ke Wahab kelas provinsi, ya naik lagi ke Ekna, ke apa namanya I'anatul Thalibin Muhadzab, wah itu udah menyaingi Gus Baha nanti ya, Gus Baha. Tapi minimal kalian menguasai Fathul Qorib aja untuk tingkatan kecamatan kabupaten udah hebat lah, udah bisa mengatasi itu hukum-hukum itu, ya yang sehari-hari. Fathul Qorib itu hukum yang sehari-hari, itu hukumnya bagaimana kalian udah alim nanti. Alim di Fathul Qorib, kalian bisa memasang ahli Fathul Qorib nah, di rumah kalian. Dokter aja diumumkan ya, dokter umum spesialis nah, menerima konsultasi hukum ahli Fathul Qorib. Nah, ajengan kolbi. Pak katanya Fathul Ijaz. Fathul Ijaz aja. Jelas ya, usul ya, nanti usulkan Fathul Qorib Pak. Fathul Ijaz. Jadi Nabi Muhammad jadi kemana-mana ya. Itu merupakan nikmat Allah, diutusnya Nabi itu menjadi nikmat Allah yang diberikan kepada orang mukmin. Tatkala Nabi Muhammad itu diutus, diangkat menjadi Nabi umur berapa itu? Muhammad diangkat jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Itulah ya, jadi Nabi ini kenikmatan. Kenapa sih kalau diutusnya Nabi itu kok menjadi kenikmatan bagi orang mukmin? Yatlu alaihim, yatlu yang membacakan kepada kamu sekalian, yatlu yang membacakan alaihim atas kamu sekalian, ayatihi tanda-tandanya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu membacakan tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah, sehingga kita tahu atas tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah, kudrah Allah, sehingga nikmat. Wa yuyakkihim, dan membersihkan kamu sekalian, wa yu'allimuhum, dan mengajarkan kepada kamu sekalian Alkitab. Jadi diutusnya Nabi itu membersihkan jiwa kita yang kotor. Karena zaman jahiliyah itu ya, zaman jahiliyah itu ya kotor semuanya, zina terbiasa. Kalau sekarang masih mending, zaman sekarang itu orang mabuk paling habis berapa sih? Paling habis 1 botol, 2 botol. Zaman jahiliyah itu bukan hanya mabuk, mandi aja pakai khamr. Mandi aja pakai khamr. Mau hubungan suami istri aja harus mabuk dulu, mandi dulu pakai khamr. Nah, itu dibersihkan. Itu siapa yang membersihkan? Nabi Muhammad. Wa yuzakkihim. Oh, ini loh hukumnya khamr, dijelaskan secara bertahap. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab artinya mengajarkan Quran kepada kita. Wal hikmah, dan ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu banyak. Oh, kalau nggak saling menyakiti begini. Oh, kalau saling menyayangi itu begitu. Diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi. Wa ingkanu, dan sekalipun kamu sekalian ada min qablu, dari sebelum Nabi Muhammad, lafi dhalalim mubin, kata Allah, dalam keadaan yang sesat. Dan sesat itu nyata. Sesat itu nyata. Jadi loh, zaman jahiliyah sebelum Nabi itu berebut, perang tanding, mana yang kalah harus jadi anak buahnya. Premanisme. Jadi mana yang kuat, dia yang berkuasa. Inilah bukti bahwa diutusnya Nabi itu, kalau yang di atas ya, kata Nabi sendiri,
diutusnya saya itu menjadi rahmat dan petunjuk, ya. Allah di sini menjelaskan laqad manallahu 'alal mu'minin. Jadi kenikmatan saya mengutus Nabi Muhammad itu menjadi nikmat semuanya. Nikmatnya apa? Ya kenikmatan dunia, kita ditunjukkan hal-hal yang benar, tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah, dibersihkan dari akhlak-akhlak yang gelap gulita, diajarkan petunjuk dari Allah yakni berupa kitab Al-Qur'an serta ilmu hikmah lainnya. Berikutnya, dalil berikutnya. Nah, ini berarti yang berikutnya itu wa innama khassallah dan sesungguhnya khassallahu menentukan Allah Ta'ala al-minnatan nikmat lil mu'minina bagi orang-orang mukmin. Li'annahum karena sesungguhnya mereka orang mukmin orang mukmin alladzina. Kenapa sih kok nikmat Allah itu hanya orang mukmin? Kalau rahmat itu kan diberikan kepada orang kafir dan orang mukmin. Petunjuk juga khusus kepada orang mukmin. Nikmat Allah menurut Syekh Marzuki ini juga khusus kepada orang mukmin. Kalau orang kafir itu nggak diberikan nikmat. Ya, menurut Syekh Marzuki, li'annahum humul ladzina, li'annahum karena sesungguhnya orang banyak, yakni orang mukmin, alladzina orang banyak, ya'rifuna yang mengetahui hakikatan nikmat, hakikatnya nikmat ar-risalata kenabian Muhammadiyah, yakni kenabiannya Nabi Muhammad, bahwa hanya orang mukmin lah yang mengetahui diutusnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena percaya. Gimana tidak kita ketemu aja enggak? Kita jauhnya sudah 1440 berapa? 46. Tapi kita kan yakin kan atas ajaran Nabi. Itu berarti nikmat. Ya, nikmat itu diberikan oleh Allah itu kepada orang mukmin. Karena yang percaya atas ajaran Rasul, ya, itu hanya orang mukmin. Selain orang mukmin, itu ya tidak diberikan nikmat. Artinya apa? Orang mukmin walaupun punya dosa nanti pasti masuk surga. Itu kenikmatan, pasti masuk surga. Sedangkan orang kafir yang solehnya itu setinggi langit 7 sab, ya, itu tidak akan diberikan nikmat. Nanti di dalam api neraka selama-lamanya. Nah, nanti kalau kalian udah dewasa, itu akan ngeh, ya, baru tahu, baru sadar. Kalau orang Islam yang benar-benar menempatkan ajaran Islam, misalkan kalian mencari ekonomi, pasti sandarannya apa? Allah ridho atau enggak? Kemarin di bab apa itu? Sandaran idaroh kemarin itu. Kita sandarkan kepada Allah. Ini ridho atau enggak? Amalan kita ridho atau enggak? Kalau saya ini transaksi begini, Allah ridho atau enggak? Ada rambu-rambunya. Tapi kalau orang non mukmin, orang kafir, sebagian ada yang menghalalkan segala cara. Bahkan menipu, ya, bahkan menggarong, ya. Karena apa? Untuk kaya. Garong secara halus, ya, atau garong secara terang-terangan. Kadang-kadang pedagang mengurangi timbangan, ya. Kalau punya perusahaan, karyawannya ijazahnya ditahan. Kemarin viral kan di Surabaya, ya. Lamar boleh kerja di perusahaanku tapi ijazahmu saya tahan. Viral seluruh Indonesia. Sampai wakil menteri tenaga kerja turun tangan, gubernur turun tangan, wali kota turun tangan. Ya. Ini harus menghalalkan segala cara. Inilah kalau bukan orang mukmin. Tapi kalau orang mukmin kira-kira ridho atau enggak ini Allah. Itu namanya inabah. Segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah. Kalau segala sesuatu kita sandarkan kepada Nabi apa sebutnya? Sunnah. Nah, sunnah ma'utifa ilan Nabi. Segala sesuatu disandarkan kepada Nabi.
Ya. Tapi kalau kepada Allah ini apa? Allah ridho atau enggak? Itulah namanya nikmat. Jadi sesoleh apapun, kelakuannya sebaik apapun, sedekahnya sebanyak apapun, kalau tidak mukmin tetap kafir, pasti tidak akan mendapatkan nikmat dari Allah. Kenapa? Enggak pegang kuncinya surga. Dia masuk neraka selama-lamanya tanpa hisab. Ini ada ya. Ini menurut Syekh Marzuki. Mana dalilnya? Kalau Syekh Marzuki berani-beraninya, ya ulama besar pasti ada dalilnya. Ini satu lagi, ini yang Bapak baca ini. Bagaimana dalilnya? Waqad arsalahu, dan sungguh-sungguh telah mengutus kepada Nabi Muhammad likafatil khalqi, kepada semua makhluk. Ini menurut Syekh Marzuki, bahwa Nabi Muhammad itu diutus kepada semua makhluk, termasuk jin, setan, malaikat, pokoknya semua makhluk. Itu kan masuk makhluk. Nah, termasuk yang kemarin yang benda-benda mati apa? Disebutnya apa? Benda-benda mati itu disebutnya apa istilahnya? Kemarin. Makhluk yang apa? Wal jamadat. Jamadat. Ya, itu kan termasuk makhluk. Ya, itu semua. Nah, tapi khususnya tentunya ya kalau yang dimaksud di sini ya manusia, jin dan malaikat. Nah, ini. Jadi likafatil khalqi. Dalilnya qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kaffatil linnas, dan tidaklah kami utus kepadamu Muhammad ila kaffatil linnasi, ke seluruh manusia. Seluruh manusia. Nah, jadi pada seluruh manusia. Ada juga dalil yang terakhir, qul ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah. Nah, katakan wahai Muhammad, ini kata Allah, firman Allah, perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Qul ya ayyuhan nas, qul katakanlah wahai Muhammad. Ini namanya mu'allaq ya. Mu'allaq. Nah, jadi apa namanya? Harusnya Pak Qul ini kan fi'il amar, fa'ilnya mana? Kok enggak ada ya ayyuhan nas gitu. Fa'ilnya yang diperintahkan siapa? Berkata ini ya tentunya Nabi Muhammad. Ini mu'allaq. Ini namanya mu'allaq, tersimpan. Karena Quran itu lakonnya kalau enggak Nabi Muhammad tentu Allah. Kalau yang memerintahkan Allah tentu yang diperintahkan Nabi Muhammad. Qul katakanlah wahai Muhammad ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini sesungguhnya diriku. Ini diproklamirkan atas perintah Allah. Rasulullah utusan Allah ilaikum, kepada kamu sekalian, jami'an, semuanya. Jadi Nabi Muhammad itu diperintahkan bukan hanya kepada manusia. Tentu dalam Al-Quran di ayat yang lain ada ayat yang menerangkan dengan detail kepada insa, jin dan manusia. Tentu pada para malaikat. Ya gimana Pak? Ya ayyuhalladzina, gimana perintah sebelum doa itu biasanya Jumatan itu apa? Zidan. Kalau sebelum berdoa pas khotib mimpin sholat Jumat itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan shollu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tiba-tiba lupa. Ya itu gimana? Yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Tiba-tiba lupa ya. Inilah kalau Allah mengendaki ya, pada bahasa itu yang sangat familiar sehari-hari. Gimana? Ada yang ingat nggak? Ini kan ini Bapak ya tiba-tiba lupa ya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi. Gimana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
malaikat ya. Termasuk malaikat yusholluna 'alan nabi, berarti membawa nikmat itu pada malaikat. Di ayat yang lain juga ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahkan Allah pun ya, memberikan dukungan gitu. Jadi bukan hanya kepada manusia, jin, hanya malaikat ya. Tentunya kalau malaikat kan nggak sholat ya. Sholatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi perintah sholat, puasa, segala macam termasuk jin. Nah, maka jin itu ada yang Islam. Semua makhluk. Jadi Syekh Marzuki menafsirkan semua makhluk. Itu nggak salah, ada dasarnya. Ya, ada dasarnya. Jam berapa itu? Jam 16.45, 5 menit lagi Pak. 5 menit lagi. 5 menit. Jelas ya. Menit. Nanti dia apa namanya? Di penjelasan bahwa Rasul ini ya. Ada di keterangan yang lain di hadis qudsi dijelaskan itu. Tapi ini panjang lebar, nanti kalau Bapak jelaskan nggak cukup 5 menit. Jadi jelas ya bahwa Nabi diutus ke alam dunia, Muhammad sebagai nabi, dijadikan nabi oleh Allah itu yang pertama sebagai rahmat, itu untuk orang Islam maupun orang kafir. Yang kedua sebagai petunjuk, ini khusus kepada orang mukmin. Karena apa? Orang kafir tidak akan mendapatkan petunjuk. Yang ketiga sebagai mana, nikmat, diutusnya nabi ya, dari salah satu orang di tengah-tengah kalian itu menjadi nikmat. Nah, bukti yang paling konkret nanti di yaumil hisab ya, setelah kita ditimbang segala macam proses ya, masuk neraka atau masuk surga, orang mukmin itu mendapatkan nikmat, pasti masuk surga. Kalau yang ada salah ya tentunya lama ya di nerakanya. Tapi kalau orang kafir walaupun soleh, walaupun kebaikannya setinggi langit, tetap masuk neraka selama-lamanya. Sehingga nikmat diutusnya Nabi itu yang mendapatkan ya hanyalah orang yang beriman. Kalau orang yang nggak beriman tidak akan mendapatkan nikmat. Ya di surga, di alam dunia juga udah kita itu nikmatnya di alam dunia kan kita ditunjukkan mana yang baik, mana yang benar, bagaimana berdagang secara benar, bagaimana menjadi santri secara benar. Ya kalau orang kafir itu nggak ada. Pokoknya aku kuat, aku sukses, aku kaya raya, aku bisa bersedekah. Itu orang kafir. Ada orang kafir itu ya. Ada seorang pengacara top, markotop di Indonesia. Sangat terkenal sekali ya. Bapak nggak usah sebut nama. Biasanya pakai cincin, itu pamer cincin. Kalian tahu nggak? Tahu ya. Itu bangun masjid itu. Habisnya miliaran bangun masjid, diserahkan, dihibahkan kepada kaum umat Islam. Bagaimana dia? Amalnya baik dia. Amalnya baik sekali dia. Dicatat enggak oleh malaikat AT? Dicatat amal baik si fulan ini walaupun kafir dicatat. Tapi begitu di hari akhir, mana? Wow, amal saya baik sekali. Saya mau masuk surga enggak bisa. Miftahul jannah itu syahadat. Miftahul jannah itu la ilaha illallah. Enggak bisa masuk surga. Berarti tidak mendapatkan nikmatnya Allah yang dibawa melalui diutusnya Muhammad, diangkat menjadi Nabiullah, Nabi Khotamul Anbiya la nabiyya ba'da. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil arjani wa muta'alani wa ulaqadha wa dinatal aras. Alhamdulillahil arjani wa muta'alani wa ulaqadha wa dinatal aras. Alhamdulillahil arjani wa muta'alani wa ulaqadha wa dinatal aras. Walhamdulillahi rabbil alamin.